Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi bab 6 dan 7. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Ardana, absen 29. Nama saya Nadila Putristiani, absen 20. Perkenalkan, nama saya Wulandari, absen 35. Perkenalkan, nama saya Salibidana Bila Putri, absen 32. Perkenalkan, nama saya Rani Budi Lestari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Novi Yuda Adinda, absen 23. Bab 6, alat kerja kabel fiber optik. Alat kerja kabel fiber optik adalah mesin fusion splicing, digunakan sebagai alat sambung fiber optik. Berbagai macam alat ukur kabel fiber optik. Yang pertama OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Yang kedua Optical Power Meter, dan yang ketiga Optical Fiber Identifier. OTDR berfungsi untuk mengukur panjang kabel, mengukur end-to-end loss dalam satu kabel, mengukur splice loss yang diakibatkan adanya sambungan, dan pengatur loss yang diakibatkan pemantulan cahaya adanya konektor. OPM berfungsi untuk mengetahui daya dari sinar cahaya yang masuk. OFI digunakan untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah yang besar daya yang dilaluinya. Berbagai macam termination box, FDB atau Fiber Distribution Box, untuk melindungi sambungan kabel fiber optik dalam indoor dengan kapasitas besar. Optical Termination Box untuk kabel fiber optik 8 core, 12 core, 24 core, dan lain-lain. Joint box atau joint closure berfungsi sebagai pelindung sambungan pada lingkungan outdoor dan sebagai titik pertemuan rapat dengan kapasitas core yang berbeda. Jenis-jenis joint box dome dan joint box inline. Joint box dome digunakan pada kabel udara dan ditempatkan pada tiang. Joint box inline digunakan pada kabel ducting atau bawah tanah dan ditempatkan pada handhole, digunakan pada jalur kabel udara dan ditempelkan pada tiang. Kelebihannya, menghemat penyambungan core karena kabel ketika dimasukkan pada closure tidak putus. Alat-alat pemotong. Yang pertama, fiber stripper digunakan untuk mengupas kabel fiber optik. Yang kedua, fiber cleaver digunakan untuk memotong core fiber optik. Yang ketiga, Kevlar scissor fiber optik digunakan untuk menggunting kabel fiber optik. Alat-alat lainnya. 1. OLT atau Optical Line Terminal berfungsi sebagai titik akhir dari layanan jaringan optik pasif. Mempunyai dua fungsi, yaitu melakukan konversi antara sinyal listrik yang disediakan oleh penyedia layanan dan sinyal optik yang digunakan oleh jaringan optik pasif. Yang kedua, mengkoordinasi multiplexing pada perangkat lain di ujung jaringan. B. ONU atau Optical Network Unit, disebut juga dengan ONT, Optical Network Terminal, merupakan perangkat di sisi pelanggan yang menyediakan interface baik data, voice maupun video. Fungsi utamanya adalah menerima trafik dalam format optik dan mengkonversikan menjadi bentuk yang diinginkan seperti data, voice, dan video. Digunakan untuk melakukan konversi layanan dalam sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Biasanya digunakan pada topologi FTTX, CMC atau media converter, perangkat yang memungkinkan untuk menghubungkan dua media yang berbeda seperti kabel UTP dengan kabel fiber optik. D. Roset merupakan kotak 4 menghubung antara indoor kabel fiber optik dengan kabel optik arah CPE atau Customer Premises Equipment dalam bentuk ONT atau ONU. Ketiga, dalam penggunaan alat kerja fiber optik. Faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor lingkungan adalah kondisi lingkungan yang tidak aman. Yang kedua, faktor manajemen yang buruk dapat menyebabkan terjadi kecelakaan. Yang ketiga, faktor manusia adalah tindakan yang tidak aman sehingga dapat menyebabkan terjadi kecelakaan.
Keselamatan kerja pada penyambungan fiber optik. Yang pertama, sebelum melakukan penyambungan, usahakan agar semua peralatan dan bahan serta tangan sebersih mungkin karena kotoran pada fiber optik dapat membuat redaman pada serat. Yang kedua, letakkan tangan di belakang cutter ketika sedang melakukan pengepasan pelindung serat. Yang ketiga, jangan menginjak tube karena akan merusak core yang ada di dalamnya sehingga menyebabkan core pecah atau retak. Yang keempat, sebaiknya jangan mendekatkan cairan alkohol ke mata sebab bisa menguap ke udara. Jangan menggulung core dengan diameter yang sangat kecil karena membuat suara core putus. Yang keenam, dengan membuang core sembarangan sebab apabila menembus kulit dikhawatirkan bisa masuk ke aliran darah dan mengganggu kesehatan. Yang ketujuh, selalu memperhatikan perlindungan pada kaset agar air tidak dapat masuk ke dalam kaset dan bisa merusak serat tersebut. Yang kedelapan, ikuti prosedur atau langkah-langkah yang ada. Keselamatan kerja di jalan. Hal-hal yang perlu dipenuhi dalam bekerja di jalan adalah: yang pertama, perizinan. Yang kedua, kewajiban menanggung jawab lapangan. Yang ketiga, penempatan material dan peralatan kerja. Yang keempat, pemasangan rambu pengaman. Yang kelima, cara parkir. Keselamatan kerja di atas tiang. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, sebelum menggali tanah, periksa jaringan lainnya yang ada dalam tanah. Yang kedua, pasang aksesoris sebelum tiang didirikan. Yang ketiga, saat akan naik ke atas, periksa kondisi tiang. Yang keempat, kenakan sabuk pengaman, helm, sarung tangan, dan sebagainya. Yang kelima, hentikan kegiatan saat hujan turun yang disertai dengan petir. Keselamatan kerja saat pengukuran. A. Tidak melihat langsung dengan ujung serat optik karena cahaya yang dikeluarkan oleh sumber optik tidak tampak. B. Lakukan pengecekan power yang digunakan secara bersama. C. Menaruh peralatan praktek OPM dan OTDR. D. Memasang konektor dengan benar. Cara penggunaan alat kerja fiber optik. Media converter MC. A. Siapkan alatnya terlebih dahulu yang terdiri dari kabel fiber optik, media converter 2 buah, dan kabel UTP 2 buah. B. Pasang adaptor ke kedua media converter. C. Hubungkan kedua media converter dengan menggunakan kabel fiber optik melalui port TX dan RX dan harus sejalur. Usahakan lampu LED menyala karena jika belum nyala maka perlu dipindah-pindah. Mesin fusion splicing. A. Fusion splicing adalah alat yang digunakan untuk menggabungkan dua serat optik end-to-end dengan menggunakan panas. B. Tujuannya untuk memadukan dua serat bersama-sama sedemikian rupa sehingga sinar yang melewati serat tidak tersebar atau dipantulkan kembali. C. Cara penggunaannya adalah kabel fiber optik yang telah dibersihkan dengan alkohol. Ujung satu dimasukkan ke sebelah kiri fusion splicer dengan ujung lain sebelah kanan. D. Fusion splicer akan memberikan notifikasi jika penyambungan tidak berhasil, sehingga perlu melakukan pembersihan dengan alkohol kembali dan mengulang proses penyambungan. E. Jika proses berhasil, tutup sambungan dengan fusion sleeve dan dipanaskan dengan fusion splicer sampai indikator berhasil dan selesai. FVL Visual Fault Locator, laser fiber optik atau senter untuk mengecek kabel optik. Untuk melakukan pengetesan pada cara fiber optik, laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Bab 7. Penyambungan kabel fiber optik. Penyambungan kabel fiber optik. Penyambungan fiber optik terbagi menjadi dua prinsip, yaitu 1. Mekanik. Prinsip mekanik ini menggunakan elemen bisa dan mudah diterapkan di lapangan karena memerlukan sedikit peralatan dan menawarkan kerugian sekitar 0,2 dB. 2. Pemanasan. Menggunakan pancaran listrik untuk mematri dua kabel serat optik bersama-sama. Memerlukan orang yang ahli karena penjejeran kabel membutuhkan komputer terkontrol dan menawarkan kerugian mencapai 0,05 dB, tetapi butuh daya yang tinggi. A. Kebutuhan alat untuk penyambungan kabel fiber optik.
Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Bahan yang diperlukan: 1. Kabel fiber optik, 2. Tisu, 3. Alkohol kadar minimal 95, 4. Slave konektor, 5. Penyambungan kabel fiber optik, 6. Main shaft atas atau bawah, 7. Cam, 8. Camping bar atas atau bawah, 9. Fiber set, 10. Tension member cam, 11. Bouncing weight bonding wire, 12. Sealing tape, 13. Sealing core, 14. Sarung tangan, 15. Pita ukur, 16. PVC tape, 17. Cam, 18. Protektor. B. Ketiga dalam penyambungan kabel fiber optik. Fiber optik adalah sejenis kabel yang terbuat dari baja, kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Ketiga dalam penyambungan fiber optik. A. Kebersihan tempat maupun alat, meliputi 1. Memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik sebelum bekerja. 2. Tempat dan alat bekerja harus bersih. 3. Membersihkan alat dan tempat setelah selesai. B. Kelengkapan keselamatan kerja, meliputi 1. Sarung tangan, 2. Isolasi atau lakban, 3. Kacamata pelindung. C. Urutan proses penyambungan untuk keselamatan kerja. 1. Pekerjaan penanganan kabel dan sarana sambung kabel. A. Gunakan alat kerja dengan benar. B. Memakai sarung tangan untuk pekerjaan seperti penarikan kabel, pengupasan kulit kabel, terminasi kabel. C. Perhatikan lekuk kabel pada rute menikung. Perhatikan aturan bending kabel. 2. Pekerjaan penyambungan fiber atau serat optik. A. Gunakanlah sarung tangan. B. Gunakan kacamata pelindung mata. C. Sisa potongan optik dibersihkan dari alat maupun tempat kembali dengan lakban, kemudian dibuang ke tempat sampah. D. Jangan menyentuh langsung fiber optik yang sudah dikupas dengan tangan telanjang. E. Jangan meniup potongan fiber optik. C. Cara penyambungan kabel fiber optik. 1. Potong kabel seperlunya dengan menggunakan tang potong. 2. Menggunakan cutter dengan hati-hati pada saat mengupas kabel. 3. Ambil bagian luar kabel. 4. Bersihkan dengan kapas agar gel yang ada pada kabel hilang. Kupas coatingnya menggunakan striper sampai bagian kol. 6. Potong kedua ujung kabel serat kaca menggunakan cleaver agar permukaan rata. 7. Beri protektor pada salah satu ujung kabel. 6. Bersihkan dengan tisu yang sudah diberi alkohol. 9. Masukkan kedua ujung kabel serat kaca ke dalam spacer. 10. Masukkan slip protection ke arah core yang tidak tertutup coating dan masukkan ke bagian heater. D. Cara pengujian hasil penyambungan kabel fiber optik. 1. Mengukur iredaman serat. 2. Mengukur redaman sambungan. 3. Mengetahui apakah serat yang rusak atau putus. 4. Anggaran daya saluran. Peralatan yang diperlukan. 1. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer merupakan salah satu peralatan utama untuk kegiatan instalasi maupun pemeliharaan link fiber optik. Fungsi OTDR: A. Mengukur panjang kabel. B. Mengukur end-to-end loss dalam satu span kabel. C. Mengukur split loss yang diakibatkan adanya sambungan. D. Mengukur loss yang diakibatkan pemantulan cahaya adanya sambungan. Prinsip kerja OTDR. 1. OTDR memancarkan pulsa-pulsa cahaya dari sebuah sumber diode laser ke dalam sebuah fiber optik dengan jarak yang sudah ditentukan atau hingga titik akhir jaringan fiber optik. 2. Daya yang dipancarkan OTDR sudah ditetapkan pada settingan awal. 3. Sebagian sinyal-sinyal dikembalikan OTDR. 4. Sinyal diarahkan melalui sebuah coupler ke dalam detektor optik di mana sinyal tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan ditampilkan pada layar. 2. Optical power meter untuk mengukur sinyal cahaya fiber optik dengan satuan dB. Hal yang harus diperhatikan saat mengoperasikan alat ukur OPM. 1. Menggunakan panjang gelombang yang tepat. 2. Menggunakan konektor yang tepat. 3. Jenis fiber optik yang dapat diukur adalah single atau multimode. 4. Lakukan kalibrasi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.